Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan channel saya di sini. Kali ini saya akan membahas soal TIU, tes intelijensi umum, sebagai persiapan untuk mengikuti tes CPNS maupun P3K 2021. Soal ini bersumber dari simulasi kedua CETBKN 2021. Untuk simulasi pertamanya sudah saya bahas dan sudah saya upload di video pembahasan soal sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat menontonnya, silahkan cek di video-video pembahasan soal saya sebelumnya ya, atau bisa juga cek di playlist saya beri nama seleksi P3K, pembahasan soal simulasi CETBKN maupun pembahasan soal untuk tryout dari SIM PKB-nya. Baik, langsung saja ke soal nomor 31. Positif. Nah, ini tandanya adalah berlawanan, berarti ini adalah tanda antonim ya, atau lawan kata. Nah, positif lawan katanya adalah A ragu-ragu, B negatif, C pasti, D tegas, E terang. Nah, lawan dari kata positif itu adalah negatif. Nah, untuk ragu-ragu lawan katanya bisa yakin atau bisa juga pasti, ini lawan katanya. Kemudian tegas, tegas itu lawan katanya ya tidak jelas. Bisa juga kabur, kan itu terang ya gelap lawan katanya. Nah, ini oke. Lanjut ke soal nomor 32. Cengkar. Ini sama dengan, hati-hati untuk menjawab soal seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sama dengan itu sinonim atau persamaan kata. Tadi lawan kata, sekarang persamaan kata. Cengkar sinonimnya adalah A kemarau, B gersang, C panas, D kering, E gerah. Nah, cengkar itu sinonimnya atau persamaan katanya adalah agak tandus. Agak tandus berarti di sini jawabannya adalah gersang. Ya, lanjut soal nomor 33. 6 calon pegawai Oni, Pade, Komar, Rian, Susi, Tati akan diwawancara sesuai urutan berikut. Komar akan diwawancara pada urutan keempat atau terakhir. Ya, berarti Komar bisa menempati posisi keempat atau posisi terakhir. Posisi terakhirnya ini adalah 6 karena di sini kan ada 6 calon pegawai. Rian akan diwawancara setelah Oni, berarti Oni dulu baru Rian. Pade akan diwawancara sebelum Komar, berarti Pade dulu baru Komar. Tati akan diwawancara sebelum Rian, berarti Tati dulu baru Rian. Nah, si Rian ini harus diwawancara setelah Oni dan Tati, berarti kan bisa urutannya ini bisa O, T, R, bisa juga T, O, R. Artinya si Rian ini diwawancara setelah kedua orang ini. Tapi tidak harus berurut ya. Pokoknya si Rian ini tidak boleh mendahului dua orang ini untuk diwawancara, itu pengertiannya. Kemudian, bila Susi diwawancara pada urutan ke-6. Nah, Susi diwawancara urutan ke-6, maka Rian berada di urutan berapa? Oke, si Rian ditanya. Sekarang kita buat di sini, boleh turun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak wajib ya, tapi untuk membantu saya biar tidak bingung nanti menempatkan nama-nama orang ini. Yang diketahui kita lihat dulu sini. Susi diwawancara pada urutan ke-6. Oke, Susi di urutan ke-6 berarti Susi paling akhir. Nah, karena tadi si Komar ini bisa urutan keempat atau urutan terakhir atau urutan ke-6, berarti kan karena Susi sudah urutan ke-6 berarti Komar nggak boleh di urutan ke-6. Berarti Komar dia harus di urutan ke-4 kan itu. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan si Rian. Boleh nggak Rian ditaruh di nomor 3? Boleh. Karena apa? Dia harus diwawancara setelah O dan T kan itu. Sehingga di sini bisa jadi O, bisa jadi T, bisa jadi R. Ini tidak melanggar. Berarti yang di nomor 5 itu adalah si siapa yang belum? P, ya, si Pade. Nah, si Pade ini huruf P ya, Pade. Nah, sekarang kita lihat, Pade akan diwawancara sebelum Komar. Nah, ini sudah salah. Karena apa? Si Komar nih duluan. Kalau seperti ini susunannya, berarti si Rian di nomor 3 itu salah. Ya, berarti B salah. Untuk di kedua dan pertama juga udah salah karena si Rian ini tidak boleh diwawancara kalau sebelum O dan T ini diwawancara. Sehingga di depannya Rian itu harus minimal ada 2 orang kan itu. Nah, sehingga di sini
jawabannya tinggal apakah kelima atau tidak dapat ditentukan. Ya, kita tulis lagi. Buat baru ya, Susi, berarti si keempat ini adalah Komar. Kemudian karena tadi di sini si Pade salah, berarti kita taruh sekarang si Rian di sini. Rian. Rian, apakah boleh menempati posisi kelima? Oke, kita lihat lagi ketentuannya adalah Pade di mana? Pade diwawancara sebelum Komar ya. Pade diwawancara sebelum Komar berarti di sini Pade. Di sini O, di sini T. Apakah melanggar ketentuan? Ya, tidak ada hubungan antara O, T dan Pade. Berarti boleh-boleh saja kan itu. Nah, berarti jawabannya adalah Rian bisa ditempatkan di posisi ke-5. Itu jawaban yang A. Oke, lanjut soal nomor 34. Jika 0,62Y sama dengan 4,2114 dan X 5,416 bagi 0,9, maka nah ini membandingkan X dan Y, sehingga kita bawa ini dalam bentuk Y dulu. Ini kan bisa ditulis 0,626Y sama dengan 4,214. Ini kan bisa tulis Y sama dengan 4,214 per 0,626 kan itu. Dan X-nya ini kan boleh ditulis 5,416 per 0,9. Nah, sekarang kelihatan di sini. Ini kan 4,2 bagi 0,6 kan ya kira-kira jawabannya si Y ini mendekati 7 kan itu. Dan X-nya kira-kira ini mendekati 5,4 bagi 0,9 kira-kira mendekati 6. Jelas sekarang sini bahwa si Y itu lebih besar dari X atau X lebih kecil dari Y. Karena X-nya 6, Y-nya 7. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 35. Ayah Saha, Sarin, dan Salsabila adalah mahasiswa baru di sebuah universitas. Mereka patungan membeli 10 buku yang wajib dibaca pada semester 1, yaitu buku GHIJKLM NOP. Agar buku tersebut dapat dibaca secara bergiliran dalam satu semester oleh ketiganya, mereka bersepakat untuk membaca satu judul buku selama 1 minggu. Jadwal baca buku ketiganya dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Buku O harus dibaca tepat setelah buku N selesai dibaca. Berarti N selesai dibaca baru lanjut buku O. Ini saya kasih garis bawah. Artinya ini berurut, nggak boleh dipisah oleh buku lain. Buku G merupakan lanjutan dari buku P. Berarti P dulu baru G. Nah, ini tidak harus berurut ya. Kemudian buku IJHM harus dibaca secara berurutan. Nah, ini IJHM ini harus diurut. Artinya setelah I harus J, nggak boleh buku lain. Setelah J harus H, setelah H harus M. Nah, nggak boleh lagi dipisah oleh buku-buku lain. Kemudian buku N dibaca sebelum buku P. Berarti ini kan N dulu baru P. Ketentuan umum. Kemudian Sarin membaca buku N di minggu pertama dan buku G di minggu ke-8. Ayasa membaca buku P setelah buku K dan membaca buku L di minggu terakhir. Salsabila membaca buku O di minggu keempat dan membaca buku P setelah buku M. Buku yang dibaca Salsabila pada minggu pertama adalah, oh ya, Salsabila di sini yang minta. Kita tulis dulu di sini, boleh mendatar, boleh menurun ya. Saya pakai menurun aja dah, tapi saya beri penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa saya beri penomoran? Karena ini kan yang kita tulis nanti kan huruf, biar nggak bingung nanti penempatan. Oke, untuk ketentuan di Salsabila, O itu dibaca pada minggu ke-4, berarti ini O, harus buku O. Kemudian membaca buku P setelah buku M, berarti M dulu, baru P. Nah, itu. Karena membaca buku P setelah buku M. Oke. Sekarang adakah ketentuan lain lagi yang perlu kita tulis? Nah, kita sebagai ancang-ancang aja. Ini untuk Sarin. Sarin membaca buku G di minggu ke-8. Berarti G ini tidak boleh dibaca oleh Salsabila di minggu ke-8. Ya, G. Nggak boleh. Kemudian Ayasa membaca buku L di minggu terakhir. Berarti di sini L nggak boleh dibaca oleh Salsabila di minggu 10. Oh iya, ini yang berurut lagi satu. Kita taruh dulu N di sini biar nggak banyak nanti nih. N baru O. Nah, untuk penempatan IJHM kan nggak mungkin di sini mulai dari 1-2-nya ini, karena ini ada 4 harus berurut. Berarti IJHM itu di bawah 4 ini, setelah 4. Kemudian M atau P bolehkah di sini? Itu misalnya M atau P.
ini ada ketentuan N dulu baru P. Nah, berarti P itu harus di bawah juga. Nah, karena IJHM itu M dulu baru P, berarti ini langsung di sini. Di 5 mulai IJHM-nya. I, J, H, M. Berarti menyisakan lagi 2 di sini. Setelah M barulah P. Ya, setelah P baru G. Nah, ini dia. Berarti ini PG di sini. Apakah ada ketentuan yang tabrak? Ini enggak. Ini enggak. Nah, ini berarti sudah ya. Sudah seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tulis tadi IJHM itu mulai dari nomor 7 IJHM, berarti di sini menyisakan P dan G. Nah, P dan G di 5 atau 6 itu nggak boleh. Karena apa? Harus M dulu baru P kan itu. Nah, ini sudah benar ketentuannya. Berarti tinggal di 1 dan 2 itu. 1 dan 2 itu yang belum apa ini? Ya, K atau L kan itu. Ya. Di 1K di 2L atau di 1L di 2K, karena K dan L itu tidak ada ketentuan yang mengatur di sini. Berarti boleh-boleh aja. Ketentuan yang mengaturnya itu hanya di ayasa saja, tidak ketentuan umum untuk salsabila. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 36. Salah satu tes kemampuan dasar adalah tes potensi akademik. Semua PNS harus melalui tes kemampuan dasar. Kesimpulan yang mana? A. Tidak ada PNS yang tidak melalui tes potensi akademik. B. Sebagian PNS melalui tes potensi akademik. C. Sebagian PNS tidak melalui tes potensi akademik. D. Ada PNS yang tidak melalui tes potensi akademik. E. Tidak ada PNS yang melalui tes potensi akademik. Nah, ini ada term penengahnya, yaitu tes kemampuan dasar. Ya, berarti di kesimpulan nanti semua PNS harus melalui tes potensi akademik, kan gitu. Apakah ada di sini? Tidak ada PNS yang tidak melalui tes potensi akademik. Berarti tidak ada PNS yang tidak melalui. Berarti semua melalui tes potensi akademik, kan itu jawabannya. Ya, berarti ini betul. Tapi kita cari apakah ada yang lebih betul lagi di bawahnya. Kita skip dulu. Sebagian PNS melalui tes potensi akademik. Ya, tidak. Karena apa? Semua harus melalui tes potensi akademik. Karena apa? Semua PNS kan harus melalui tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu salah satunya adalah tes potensi akademik. Nah, saya tulis di sini TKD untuk memperjelas ya. Salah satu bentuk tesnya adalah tes potensi akademik. Yang mungkin kedua ini boleh soal model B, ini yang ketiga model C itu misalnya. Nah, berarti kan semua kalau dia melalui tes ke TKD, berarti kan harus semua ketiga-tiganya ini harus dikerjakan. Ya, berarti kalau dia mengerjakan TKD sudah pasti mengerjakan TPA kan itu. Karena semua PNS harus mengerjakan tes kemampuan dasar, berarti sudah pasti dia juga mengerjakan tes potensi akademik. Itu bisa. Itu jadinya. Jadi tidak ada lagi sebagian PNS, harus semua PNS. Berarti ini salah. Ada PNS yang tidak melakukan tes potensi akademik, salah juga. Tidak ada PNS yang melalui tes, salah juga. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tidak ada PNS yang tidak melalui tes potensi akademik. Oke, lanjut soal nomor 37. Penyakit patologi. Kemudian padanannya apa? Titik cuaca. Kan itu berarti di sini apa isinya? Apakah astronomi, B fisika, C meteorologi, D meteorologi, E antropologi. Nah, patologi itu kan ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana penyebarannya itu. Berarti ya, yang harus kita isi di sini adalah ilmu yang mempelajari cuaca kan itu. Astronomi itu ilmu yang mempelajari benda langit atau bintang atau perbintangan kan itu. Ini bukan. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang ada di dalamnya. Ini juga bukan. Meteorologi itu kan ilmu tentang pengukuran dan akurasinya. Itu bukan. Meteorologi itulah ilmu yang mempelajari tentang perubahan cuaca di atmosfer. Berarti inilah jawabannya. Meteorologi yang D. Kalau antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang keragaman manusia. Sehingga untuk padanannya ini adalah penyakit dipelajari oleh patologi, kemudian cuaca itu dipelajari oleh meteorologi. Oke, langsung soal nomor 38. Rosia membuat jadwal
jaga mingguan rumah sakit untuk 3 shift, yakni pagi, siang, dan malam. Ini agak banyak ya bacaannya. Untuk Bapak Ibu yang ketemu soal model ini, langsung saja ke soalnya, tembak di soalnya. Ya, nggak ada soal nih. Ya, nggak tahu apa yang harus kita cari. Cuma disediakan pilihan. Nah, berarti soal 38 ini nggak bisa kita jawab. Tapi kalau disediakan soalnya bisa kita jawab dengan mencari ketentuan-ketentuan yang ada di soal ini. Ya, ini skip nomor soal 38. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk lakukan subscribe maupun aktifkan tombol lonceng, karena subscribe itu gratis. Nanti biar saya lebih semangat lagi kalau Bapak Ibu misalnya ada interaksi. Ketika juga saya upload video berikutnya, nanti Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Ya, semoga semuanya nanti lulus ya. Karena sebentar lagi sudah akan ada bukaan P3K maupun CPNS. Mari kita lebih perbanyak lagi belajarnya. Kemudian lanjut soal nomor 39. Madar sama dengan, ini juga sinonim atau persamaan. Madar sinonimnya A. Tidak berperasaan, B. Nasihat dari ulama, C. Jenis pantun, D. Tembok di atas menara, E. Kata puji-pujian. Nah, madar itu orang madar ya, orang yang tebal telinga. Ya, ini bisa dibilang ya orang yang tidak berperasaan. Jadi jawaban yang A. Oke, soal nomor 40. Asih, Bima, Cecep, Dedi, dan Entin secara acak memiliki kesukaan terhadap olahraga futsal, voli, tenis, badminton, dan basket. 3 dari mereka menyukai futsal. Masing-masing dari kelima anak itu mempunyai 2 olahraga yang berbeda. Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Hanya Asih dan Bima yang menyukai badminton. Dan apa yang disukai oleh Dedi pasti juga disukai oleh Cecep. Bila Bima menyukai tenis, maka pernyataan berikut yang salah. Jadi saya tulis dulu A, B, C, D, E. Karena urutannya Asih, Bima, Cecep, Dedi, Entin. Nah itu. Bima menyukai apa di sini tadi? Hanya Asih badminton berarti. Bad dan tenis. Kita lihat di ketentuan. Tidak ada yang menyukai futsal juga menyukai tenis. Berarti kalau sudah menyukai futsal berarti tidak menyukai tenis. Hanya Asih dan Bima yang menyukai badminton. Dan apa yang disukai oleh Dedi pasti disukai oleh Cecep. Berarti Dedi berarti sama kesukaannya dengan Cecep. Nah, berarti di sini adalah, nah sebenarnya kita langsung bisa tembak ke pilihan. Dedi dan Cecep ini harus ada di sini. Di keduanya ini. Di kedua pilihan ini. Kesukaannya. Cecep menyukai voli, Dedi harus ada menyukai voli. Ya, ada kebetulan. Berarti ini benar, ini juga benar. Nah, sehingga yang salah kalau ada lagi kata Dedi atau Cecep di sini, berarti itu yang salah. Ya, Dedi menyukai basket, itu yang salah. Kenapa? Dedi dan Cecep itu kesukaannya sama, ya. Kalau misalnya tadi kan 3 orang lagi menyukai futsal, kita taruhlah di sini futsal, Dedi juga futsal. Berarti kan berikutnya ini adalah ya voli kedua-duanya. Kalau voli kedua-duanya kan gitu. Kalau basket kedua-duanya. Di sini kan kalau si Cecep kasih kita basket, si Dedi juga harus kasih kita basket kan itu. Berarti di pilihan juga harus ada basket kedua-duanya. Tapi kan di sini di pilihannya cuma ada si Dedi yang menyukai basket. Berarti itulah yang penyebabnya dia salah, karena di sini minta pernyataan yang salah. Cecep menyukai voli bisa? Bisa. Dedi menyukai voli? Bisa. Dan Entin menyukai voli? Apakah bisa? Bisa. Kemudian kenapa? Di sini kan ketentuannya ya masing-masing dari anak itu menyukai 2 olahraga yang berbeda kan itu. Tapi ini ada ketentuan lagi. Dedi suka, Cecep juga suka kan hal yang sama. Nah, itu yang memperjelas lagi kenapa pilihannya yang C. Oke, demikianlah pembahasan soal TIU untuk tes simulasi CETBKN yang kedua ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share ke teman lainnya, biar semakin banyak yang bisa kita ajak untuk sharing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.